Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 62. Oke, lah nggak usah banyak mang-bing-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari Soyen menatap aneh ke arah King Mu'er. Hal ini membuat Mu'er kemudian mengatakan, "Hei pembohong kecil, kau tenang saja. Sebenarnya orang yang telah memenangkan pelelangan buah kehidupan dan juga resep tingkat ke-6 ini adalah seorang tuan muda dari klan Zanmo, dan dia telah secara sukarela memberikannya pada diriku." Soyen pun sulit percaya dengan ucapan dari King Mu'er yang kemudian dia menimpali. "Apa? Seorang tuan muda dari klan Zanmo rela memberikannya pada dirimu? Apakah ini karena Kaisar Iblis?" Rasa-rasanya sangat tidak mungkin. Mata dari Soyen pun menyipit. Dia tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan King Mu'er. Di bawah tatapan mata Soyen seperti itu, jantung dari King Mu'er berdebar dengan kencang, dan dia juga tidak mungkin memberitahukan kepada Soyen bahwa dia telah merebut dari Feng Shaobai yang merupakan tuan muda dari klan Zanmo. Keringat-keringat dingin kini telah muncul di dahi dari seorang King Mu'er. Sementara Soyen memiliki firasat buruk yang telah muncul di dalam hatinya. Tidak lama kemudian seorang tetua berjubah merah berjalan menghampiri King Haoran, yang kemudian dia mulai membisikkan beberapa kata, membuat wajah Haoran langsung berubah serius. Dia pun dengan cepat berdiri menggebrak meja yang ada di hadapannya sambil berkata, "Mu'er!" Suara teriakan dari King Haoran membuat Mu'er langsung menoleh dengan penuh ketakutan. Wajahnya kini juga telah nampak pucat. Melihat hal seperti itu, Haoran tiba-tiba saja kembali mengatakan, "Mu'er, jadi semua ini benar. Kau benar-benar lancang." Wajah Mu'er terlihat sangat ketakutan. Semenjak kecil dia tidak pernah dibentak oleh Haoran, dan baru kali ini King Mu'er bisa melihat kemarahan yang luar biasa dari kakaknya itu. Tetua keempat langsung berkata, sudahlah, tidak perlu marah seperti itu. Jika ada sesuatu masalah, diskusikan baik-baik, jangan menakuti Mu'er." Wajah dari Haoran nampak muram, yang kemudian dia kembali mengatakan, "Mu'er, aku bahkan belum membicarakan denganmu tentang kerugian yang kau sebabkan kepada Soyen di dalam pelelangan, dan sekarang demi buah kehidupan dan juga resep tingkat ke-6, kau malah memimpin para tetua untuk merebutnya dari klan Zanmo. Kau benar-benar lancang." Mendengarkan ucapan dari seorang Haoran, akhirnya Soyen memahami semuanya. Alasan kenapa Mu'er pada saat itu berpamitan pada Soyen ternyata adalah untuk merebut benda ini dari tuan muda klan Zanmo. Soyen pun merasa bahwa ini akan menjadi sumber masalah baru yang akan muncul. Pada akhirnya Soyen segera berdiri dari tempat duduknya untuk membela King Mu'er. "Kakak Haoran, sudahlah, tidak perlu marah. Semua masalah ini bermula karena diriku. Tolong jangan salahkan Mu'er. Aku bersedia menanggung seluruh konsekuensinya sendirian." Tetua keempat juga berdiri dari tempat duduknya. "Akulah yang merebut barang-barang itu, dan semua ini adalah kesalahanku." Pandangan mata dari Mu'er langsung berkaca-kaca ketika dia menyaksikan pembelaan dari Soyen dan juga tetua keempat King Yundian. Mu'er sambil menyeka air mata yang telah membasahi pipinya, dia pun berkata, "Kakak, aku tahu bahwa aku salah, dan aku akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal ini." King Haoran menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia berkata, Kalian semuanya." Pandangan mata dari Haoran melihat pada tetua keempat, seseorang di dalam klan iblis jiwa yang telah mencapai bintang 8 Dodi. Dia adalah harta karun dari klan ini. Sementara yang satunya lagi adalah Soyen, orang yang telah mengubah seluruh jalur kehidupan ekonomi dari klan iblis darah. Sementara yang satu lagi adalah adik perempuannya yang sangat dia sayangi dan juga dibesarkan dengan susah payah. Bagaimana King Haoran tidak merasa sakit hati ketika kehidupan mereka yang damai pada saat ini mungkin akan menjadi titik balik dari masalah yang besar. King Haoran hanya bisa kembali terduduk dengan lemas di kursinya. Aula ini langsung hening dalam seketika. King Haoran setelah menahan emosinya dia berkata, "Apakah kalian semuanya tahu? Dulu berkat bantuan besar dari saudara Soyen, aku King Haoran cukup beruntung untuk bisa mendapatkan token iblis darah dan bisa naik menjadi posisi Kaisar Iblis.
Sayangnya hanya dengan kekuatanku yang berada di bintang 6 Dodi, aku tidak punya kemampuan untuk bisa menyatukan atau bahkan mencegah perlawanan ras iblis yang menyebabkan ras iblis masih berada dalam keadaan yang terpecah belah hingga detik ini. Aku Hauran benar-benar tidak layak menerima anugerah besar dari Kaisar leluhur tua. Hingga hari ini ras iblis masih mempertahankan keseimbangan dari kekuatan tiga pihak. Yang pertama adalah faksi-faksi yang menghormati token iblis darah dan mengakui klan iblis darah kita sebagai pemimpin ras iblis. Yang kedua adalah faksi yang telah dipimpin klan iblis jiwa itu, yang terus-menerus ingin menggulingkan posisiku sebagai seorang kaisar iblis. Yang ketiga adalah faksi netral yang terdiri dari beberapa pasukan ras iblis. Mereka berpihak pada siapapun yang memiliki keuntungan bagi klan-klan tersebut. Di antara ketiga faksi itu, dalam hal kekuatan, klan iblis jiwa telah menempati peringkat pertama dan klan iblis darah kita menempati peringkat kedua, sementara yang lainnya mereka cukup lemah. Hubungan antara ketiga faksi saat ini sangatlah rumit. Meskipun klan iblis jiwa memiliki seseorang yang telah mencapai bintang 8 Dodi, namun mereka masih terhalang oleh token iblis darah dan takut menimbulkan kemarahan bagi seluruh ras iblis. Maka dari itu mereka tidak pernah ingin berbuat keributan terhadap klan iblis darah hingga saat ini, dan mereka juga masih tidak ingin bertindak dengan gegabah. Klan iblis darah kita pada dasarnya berasal dari keluarga kerajaan ras iblis, dan kita selalu memiliki hubungan yang baik dengan berbagai cabang ras iblis serta menikmati reputasi tinggi di antara mereka. Ini juga sesuatu yang harus diwaspadai oleh klan iblis jiwa. Jadi semua orang masih terdiam untuk menjaga perdamaian. Namun apa yang dilakukan oleh Mu'er hari ini telah benar-benar memberikan sebuah alasan bagi klan iblis jiwa itu untuk melakukan sebuah pergerakan. Hal itu telah membuat berbagai suku ras iblis yang bersahabat dengan klan iblis darah akan kehilangan kepercayaan, dan semua yang telah dibangun dengan susah payah oleh klan iblis darah hancur seketika. Hauran menarik nafas dalam-dalam dengan wajah yang pucat, dan dia sangat lemas. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Zoyen paham kesulitan apa yang telah dilalui oleh King Hauran. Sementara Mu'er sendiri sangat terkejut dan dia tidak menyangka bahwa situasinya akan menjadi seserius ini. Dia bahkan tidak pernah mengetahui beban apa yang telah ditanggung oleh kakaknya selama kurun waktu yang tidak sebentar. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat gara-gara kelakuan dari Mu'er. Apa yang telah dibangun oleh King Hauran hancur seketika. Penyesalan dan juga rasa bersalah nampak jelas di wajah dari Mu'er. Tetua keempat terdiam sejenak, lalu dia berkata dengan penuh ambisi, "Sekarang aku juga telah mencapai bintang 8 Dodi. Klan iblis darah kita memiliki modal untuk bisa bersaing dengan klan iblis jiwa itu, dan klan iblis darah kita adalah orang-orang yang tangguh penuh dengan semangat. Apa yang kau takutkan, Hauran?" King Hauran kemudian menimpali, "Apakah kita akan bertarung? Dan bagaimana caranya kita bertarung melawan klan iblis jiwa?" Tidak bisa dipungkiri, kembalinya tetua keempat adalah berkah besar bagi klan iblis darah dan juga merupakan sumber kepercayaan dari kami. Namun klan iblis jiwa selama ini selalu sangat rendah hati. Selama puluhan ribu tahun hanya ada sedikit konflik besar dan mereka telah mengumpulkan fondasi yang sangat mendalam. Sekarang selain satu orang, bintang 8 Dodi, kita jelas tentang kekuatan yang dimiliki klan iblis jiwa. Mereka pasti memiliki seorang pendukung di belakangnya yang bahkan kita tidak pernah mengenalnya. Ini adalah sebuah pantangan besar di dalam sebuah peperangan. Kenaikan pangkat dari tetua keempat menjadi bintang 8 Dodi masih baru, dan ini masih membutuhkan waktu untuk menguatkan diri. Sementara klan iblis jiwa telah lama memiliki bintang 8 Dodi. Dari segi kekuatan puncak, kita masih lemah. Selama bertahun-tahun ini semua orang memahami peran dari bintang 8 Dodi bagi suatu ras tertentu. Mereka memiliki koleksi harta karun yang luar biasa
Bahkan kultivasi dari para individunya juga sangat kuat. Berbagai sumber daya membuat mereka bisa maju dengan pesat. Dari segi kekuatan keseluruhan, klan kita bahkan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan klan iblis jiwa. Terlebih lagi insiden hari ini telah menyebabkan fondasi dari aliansi klan iblis darah menjadi tidak stabil. Sementara klan iblis jiwa, mereka pasti akan bersatu. Hanya dengan kekuatan klan kita untuk melawan klan iblis jiwa hanyalah sesuatu yang mustahil. Meskipun kita mendapatkan dukungan dari berbagai ras iblis, apakah kita punya peluang untuk bisa menang? Memikirkan hal seperti ini saja, dengan apa caranya kita bertarung? Apakah kita akan menghancurkan warisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di dalam klan iblis darah? Semua orang di dalam aula ini hanya terdiam, memikirkan kata-kata yang benar dari seorang King Hauran. Mu'er sambil menangis dia mengatakan, "Kakak, aku benar-benar minta maaf. Selama bertahun-tahun ini belum pernah King Mu'er melihat Hauran yang tampak bersedih dan juga tampak linglung seperti hari ini. Rasa bersalah yang besar dan juga kegelisahan telah dirasakan oleh Mu'er. Tetua keempat King Yuntian juga terdiam. Meskipun kekuatannya mencapai bintang 8 Dodi, dengan apa yang dikatakan oleh King Hauran itu memang masuk akal untuk tidak bisa melakukan perlawanan terhadap klan iblis jiwa. Tidak lama kemudian Hauran berdiri dari tempat duduknya dengan wajah yang lesu. Dia berkata, "Apa yang sudah terjadi, terjadilah." Memikirkannya terus-menerus tidak ada gunanya. Seorang pria yang hidup di dalam dunia harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena masalah ini disebabkan oleh klan iblis darah kita, maka kita harus pergi untuk meminta maaf. Terlepas apakah pihak lain menerima atau tidak, kita harus melakukan yang terbaik. Hasilnya tidak penting, setidaknya kita sudah melakukan apa yang kita yakini harus dilakukan. Tetua keempat menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pria yang teguh dengan pendirian, dan kemudian dia mengatakan, "Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Aku akan pergi bersama dengan dirimu." King Hauran menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Bagus, sangat bagus. Dengan bersatunya semua orang, ada harapan untuk kebangkitan klan iblis darah. Soyan melangkah maju dan dia juga berkata, "Kakak Hauran, aku juga ikut bersama dengan dirimu." King Hauran menepuk bahu dari Soyan. Sungguh pria yang baik. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jangan sampai keadaan segera berubah. Kita berangkat sekarang juga menuju klan Zanmo. Pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, dengan dipimpin oleh King Hauran, mereka semuanya meninggalkan tempat ini untuk menuju klan Zanmo demi meminta permaafan dari mereka. Di tempat lain pada saat ini angin dan juga awan bergejolak. Kilatan petir menyambar-nyambar dan terlihat sangat mencekam. Perubahan cuaca yang seperti ini adalah pertanda dari bahaya yang akan segera terjadi. Sekarang situasi di internal di dalam klan Zanmo, langitnya benar-benar bergejolak. Awan hitam terus bermunculan. Suara petir menggelegar seolah ini adalah kemarahan yang luar biasa. Pemimpin dari klan Zanmo yang bernama Feng Hun bersama dengan para tetua yang lainnya dan juga tuan muda yang tidak lain Feng Shaobai. Mereka semuanya telah berada di dalam aula pertemuan membahas tentang apa yang telah dilakukan klan iblis darah terhadap klan Zanmo mereka. Feng Hun kemudian berkata dengan marah, "King Hauran, aku selama ini telah salah menilai dirimu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa klan iblis darah bisa melakukan hal sekecil ini. Padahal aku adalah orang pertama yang mendukung dirimu untuk menjadi kaisar iblis." Tapi apa balasannya? Seorang tetua berjubah hijau dengan wajah yang cukup muram tiba-tiba menimpali. Klan iblis darah benar-benar berani menyerang kita di dalam kota Juki. Ini adalah sebuah penghinaan yang besar bagi klan Zanmo kita. Pemimpin, mari kita lawan klan iblis darah. Seorang tetua eksekutif yang juga berjubah hijau menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Kita tidak bisa melakukannya dengan gegabah. Klan iblis darah sangatlah kuat, dan dengan Dodi bintang 8 di dalam klan mereka, hal itu membuat kita bukan tandingan dari klan iblis darah.
kita harus bisa memikirkan cara lain. Tetua kedua dari klan Zanmo tiba-tiba saja menimpali. Kenapa kita tidak menyatakan pemutusan hubungan saja dengan klan iblis darah dan kemudian berjanji setia kepada klan iblis jiwa? Selama ini klan iblis jiwa juga telah menunjukkan niat baiknya kepada kita, dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh mereka, maka klan iblis darah bukanlah tandingan. Begitu usulan ini diajukan oleh tetua kedua dari klan Zanmo, banyak orang di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepala mereka, mengingat bahwa klan Zanmo telah memberikan dukungan terbesar pada klan iblis darah. Tapi balasan mereka terhadap klan Zanmo ini benar-benar di luar dugaan. Itu membuat sakit hati yang mendalam pada hati setiap orang di dalam klan Zanmo. Namun mereka juga tidak berani melawan klan iblis darah dengan kekuatan yang dimiliki saat ini, dan memutuskan bergabung dengan klan iblis jiwa adalah ide yang bagus. Seorang tetua agung dari klan Zanmo tidak buru-buru mengambil sebuah keputusan, yang kemudian dengan bijak dia pun berkata, semuanya mohon tenang dulu. Menurut Tuan Muda, tampaknya King Hauran tidak mengetahui tentang masalah ini, dan kemungkinan besar King Mu'er serta tetua keempat yang sangat menyayanginya itu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Seperti yang kita semuanya tahu, King Mu'er sejak kecil telah dimanjakan oleh tetua keempat, dan mungkin itu juga tindakan yang terlalu sembrono dari tetua keempat. Tapi apapun yang terjadi, insiden itu juga telah merusak reputasi dari klan Zanmo dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku menyarankan kita melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada King Hauran sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Jika tidak, mungkin keputusan kita hanya akan membawa masalah yang lebih besar lagi. Feng Xiaobai tiba-tiba saja berdiri sambil berkata, aku juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh tetua agung. Masalah ini sangat penting, namun kita juga membutuhkan pertimbangan yang sangat cermat. Para tetua yang berada di dalam ruangan ini hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan aula menjadi jauh lebih hening. Semua orang tentu saja memahami karakter dari tetua agung, dan mereka juga mengetahui bahwa Tuan Muda yaitu Feng Xiaobai memiliki hati yang sangat baik. Para tetua itu kemudian juga berpikir, mungkinkah tetua agung memiliki alasan tersembunyi lain di balik masalah ini. Wang Hun sebagai pemimpin dari klan Zanmo tiba-tiba saja berkata, tetua agung, apa pendapat Anda yang cukup bijaksana? Tetua agung kemudian segera menimpali. Pertama-tama kirimkan seseorang untuk memberitahu pada King Hauran dan amati reaksinya sebelum kita mengambil keputusan akhir. Selain itu, klan Zanmo ini juga harus siaga, memasuki keadaan siap, dan membuat rencana transfer sumber daya. Selanjutnya siapkan tim untuk dikirimkan ke wilayah dari klan iblis jiwa. Jika terjadi sebuah perubahan, kita akan segera meminta bantuan pada klan iblis jiwa. Bagaimana dengan 3 usulan yang aku katakan ini? Selain itu, kita jangan mudah berjanji setia kepada klan iblis jiwa. Dari pengamatan yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun, klan iblis jiwa itu sangat arogan dan juga bertindak secara misterius. Pasti mereka memiliki sebuah rencana lain, dan mereka tidak seterbuka dan juga setegas klan iblis darah. Tapi masalah ini, sudahlah. Ketika orang-orang dari klan Zanmo sedang berdiskusi di dalam aula besar mereka, kali ini King Hauran dan juga anggotanya telah tiba di wilayah dari klan Zanmo. King Hauran segera mengajak mereka semuanya untuk menuju istana dari klan Zanmo dan meluruskan tentang masalah yang telah terjadi. Pada saat kelompok dari King Hauran telah tiba di istana dari klan Zanmo, tiba-tiba saja fluktuasi energi di dalam tempat itu menyebar, membentuk sebuah formasi pelindung yang secara otomatis telah aktif ketika ada orang luar yang datang ke wilayah ini. King Hauran kemudian berkata dengan suara yang lantang, aku King Hauran telah datang berkunjung dan meminta pemimpin dari klan Zanmo, Ketua Feng Hun, untuk membuka formasi supaya aku bisa masuk dan kita melakukan diskusi. Feng Hun yang berada di dalam aula besar mendengarkan suara dari seorang King Hauran. Dia
segera melambaikan tangannya, yang kemudian formasi pelindung dari klan Zanmo kini telah langsung terbuka. Hal itu membuat King Haoran segera mengajak anggota kelompoknya untuk segera masuk. Tidak lama kemudian Feng Hun telah muncul. Dia kemudian berdiri di udara. Di belakangnya juga telah muncul banyak tetua dari klan Zanmo dengan pandangan mata yang dingin karena masih memiliki sebuah kekecewaan terhadap King Haoran. Feng Hun pun kemudian bertanya, "Bolehkah aku bertanya kenapa Kaisar Iblis berkenan menemui kita selarut malam ini?" Pandangan mata dari Feng Hun kemudian melihat pada tetua keempat. Merasakan aura menakutkan dari orang ini membuat Feng Hun cukup waspada. Sementara tetua keempat tidak mengatakan apapun. King Haoran buru-buru menangkupkan kedua tangannya pada Feng Hun, yang kemudian dia berkata, "Aku telah secara khusus datang ke tempat ini adalah untuk meminta maaf atas kejadian pada hari ini. Bolehkah aku masuk dan kita melakukan diskusi?" Begitu kata-kata dari Haoran terucap, semua orang dari klan Zanmo cukup tercengang. Sebagai seorang kaisar iblis yang bermartabat, dia bahkan mengakui kesalahannya dan merendahkan diri di hadapan pemimpin dari klan Zanmo, yaitu Feng Hun. Terlebih lagi di samping dari Haoran juga memiliki seseorang yang berada di bintang 8 Dodi yang bisa meratakan seluruh tempat ini hanya dengan satu hentakan kakinya. Orang-orang dari klan Zanmo kemudian merasa bahwa King Haoran memang cukup bijaksana sebagai seorang pemimpin. Hati dari Feng Hun yang tadinya cukup sakit mendengarkan ucapan dari seorang Haoran, dia merasa lebih baik, namun juga masih ada sedikit keraguan. Maka dari itu, Feng Hun tidak bisa mengajak kelompok dari King Haoran untuk menuju aula mereka. Seolah-olah bisa memahami kekhawatiran dari seorang Feng Hun, membuat King Haoran tiba-tiba saja tertawa. "Apabila saudara Feng tidak tenang, kita boleh berdiskusi di tempat ini saja. Bagaimanakah menurut Anda?" Feng Hun kemudian mengatakan, Tidak. Sikap dari Kaisar Iblis sangat luar biasa. Dan karena Anda begitu tulus, bagaimana mungkin aku akan melakukan diskusi dengan Anda di dalam tempat terbuka seperti ini? Mari, silakan masuk. Kita berdiskusi di dalam aula besar saja. Mendengarkan hal seperti ini, membuat King Haoran hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Feng Hun memimpin kelompok dari King Haoran untuk segera memasuki aula besar yang merupakan istana dari klan Zanmo. Raut wajah semua orang yang berada di dalam ruangan ini, terutama para tetua dari klan Zanmo, sangat tegang. Apa yang akan dikatakan oleh King Haoran? Mungkinkah itu adalah penjelasan tentang masalah yang terjadi, ataukah mereka malah akan menimbulkan masalah yang lain? King Haoran tiba-tiba saja mengatakan, "Saudara Feng, sudah bertahun-tahun lamanya aku tidak berkunjung ke tempatmu ini, dan teh yang dimiliki oleh klan Zanmo masih tetap harum seperti sebelumnya. Sangat menyenangkan dan juga menyejukkan hati. Aku sangat merindukan seluruh hal dari masa lalu. Kenangan kita meminum teh bersama yang penuh sukacita dan masih terpatri jelas di dalam ingatanku." Kata-kata seperti ini diucapkan King Haoran untuk memecahkan suasana ketegangan terlebih dahulu dan juga membuat rileks semua orang supaya tidak kaku-kaku amat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah penjelasan dari King Haoran terhadap masalah yang ditimbulkan King Mu'er akan bisa diselesaikan dengan mudah? Atau mungkin hal itu malah akan menimbulkan sebuah masalah yang baru? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.